warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak soleh dan solehaku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Mari sama-sama kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan solehaku, hari ini kita masuk pada pembelajaran 6 tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib. Dengan tujuan pembelajaran yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihi salam. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 dengan materi kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu atau kakak-kakaknya Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf saat ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal dunia, Yusuf baru berumur 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya membuat kakak-kakak Yusuf cemburu yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu bertanya, "Janganlah kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain ke hutan. Sang ayah berkata, "Janganlah mengajak Yusuf ke hutan. Nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf tetapi membuangnya ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur para pedagang yang sering mengambil air di situ. "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut tarik ke atas. Saudara itu berkejut melihat Nabi Yusuf bergantungan di timba. "Oh, ini adalah seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah pengusaha di negeri itu. Sang pembeli
meminta kepada istrinya Zulaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja sedang mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tak seorang pun bisa menjelaskan mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan di penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendak menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras." Raja terkejut dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyung-duyung ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan menanyakan asal-usul keluarga mereka. Mereka menjelaskan kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini. Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makan seperti hari ini. Ketiga saudara Yusuf kembali ke rumah. Diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut ke dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan, akhirnya Bunyamin diizinkan. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan selalu mengingat Yusuf. Para putra Yakub datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf menghampiri Bunyamin. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam kantong milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba datang pengawal raja, bahwa ada pencurian. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang mencuri, namun sayang, mereka mendapatkan piala itu pada kantung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin.
Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam bertemukan Bunyamin dengan saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah dibuang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari ayah meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai di rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayah pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, Nabi Yusuf diminta untuk tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kita kembali." Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita telah belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.